Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Juni Eko Kunchoro. Kali ini kita akan belajar bersama-sama pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan untuk SMK kelas 12 semester 1. Kali ini kita akan membahas KD 3.13, yaitu mendiagnosa kerusakan sistem starter. Kita akan fokus pada pembicaraan yaitu diagnosa, kerusakan, dan perbaikan sistem starter untuk jilid yang kedua ini. Kita akan fokus untuk deteksi letak kerusakan motor starter. Materi ini disampaikan oleh Juni Eko Kunchoro SPD. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan para siswa nanti dapat yang pertama yaitu memahami cara pemeriksaan fill coil. Kemudian yang kedua memahami cara pemeriksaan armatur. Kemudian yang ketiga memahami pemeriksaan komutator. Nomor 4 memahami cara pemeriksaan brush atau sikat. Yang nomor 5 yaitu memahami cara pemeriksaan magnetic switch. Berikut disajikan tahapan-tahapan dalam mendeteksi letak kerusakan motor starter. Yang pertama yaitu pemeriksaan fill coil. Perhatikan pada gambar. Periksa hubungan sikat pada fill coil. Yang kedua yaitu putar selektor multimeter pada posisi brush atau kali 1 ohm. Dan kita kalibrasikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita hubungkan probe positif ke kabel dari terminal C dan probe negatif ke sikat. Kemudian kita periksa hubungan dengan sikat yang lain. Pastikan terdapat hubungan. Spesifikasinya harus ada hubungan. Di sini ya, perhatiin. Periksa hubungan sirkuit pada fill coil terhadap massa. Nah, kita juga cek untuk fill coil dan massa. Putar selektor multimeter pada posisi brush atau kali 1 dan kita kalibrasikan. Kemudian kita hubungkan probe positif, ini gambar untuk pemeriksaannya. Probe positif ke kabel dari terminal C dan probe negatif ke massa. Hubungan probe positif ke sikat dan probe negatif ke massa, spesifikasinya tidak ada hubungan. Ingat ya, kalau ini kita hubungan dengan massa, harus tidak ada hubungannya. Ini kita hubungan dengan massa, harus tidak ada hubungannya. Kalau terhubung, berarti ada hubung singkat atau short. Ya. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan armatur coil. Perhatikan ini adalah armatur coilnya. Bagaimana cara pemeriksaannya? Yang pertama kita periksa hubungan sirkuit terbuka antara segmen pada komutator. Perhatikan pada gambar. Putar selektor multimeter pada posisi brush atau kali 1 ohm dan kita kalibrasikan terlebih dahulu sebelum kita pakai. Hubungkan probe positif ke satu segmen dan probe negatif ke segmen sebelahnya. Periksa seluruh hubungan antara segmen dan pastikan terdapat hubungan. Periksa hubungan singkat antara massa dengan komutator. Putar selektor multimeter pada posisi brush dan kita kalibrasikan terlebih dahulu. Nah, perhatiin untuk komutatornya. Hubungkan probe positif. Probe positifnya kita hubungkan ke segmen dan probe negatifnya ke massa. Jika dalam pemeriksaan kita harus memeriksa seluruh segmen seperti di atas dan pastikan tidak terdapat hubungan spesifikasi antara massa, harus tidak ada hubungannya. Jadi antara segmen di sini dengan massa harus tidak ada hubungannya. Antara segmen di sini, segmen yang berputar ini dengan massa yang ada di sini itu harus tidak ada hubungannya. Ini adalah segmen-segmennya ini. Perhatiin di sini ini segmennya harus tidak ada hubungannya dengan massa. Kalau ada hubungannya dengan massa,
berarti ada kebocoran atau ada hubung singkatnya. Nah, kita juga bisa memeriksa armatur kuil ini dengan menggunakan namanya armatur tester. Caranya bagaimana? Letakkan armatur di atas armatur tester seperti pada gambar ini. Kemudian dekatkan bilah besi atau filler gauge di atas atau di sekitar armatur inti. Spesifikasinya, jika armatur baik, maka bilah besinya akan diam di atas inti armatur. Armatur ada hubung pendek bila besi bergetar atau menempel. Ini cara pemeriksaannya ya. Nah, kemudian periksa juga celah oli antara poros armatur dengan bantalannya. Kemudian kita ukur diameter luar poros armatur menggunakan mikrometer. Terus kita ukur diameter dalam bantalan armatur menggunakan kaliper gauge atau telescopic gauge. Kita hitung selisih antara diameter luar poros armatur dengan diameter dalam bantalan. Pastikan diameter bantalan dengan diameter poros itu adalah celah oli. Spesifikasi standarnya adalah 0,03 mm. Maksimal adalah 0,1 mm. Kemudian yang nomor 3, kita periksa komutator. Nah, komutatornya seperti apa? Komutatornya seperti pada gambar ya. Nah, bagaimana cara memeriksa pada bagian komutator? Langkah pertama, untuk memeriksa komutator, kita harus bersihkan permukaan komutator dari kotoran dan bahan yang terbakar atau brasnya ya. Perbaiki jika kotor dengan amplas. Jika ada kotoran, kita harus amplas dengan amplas nomor 40. Jika perlu kita bubut. Kemudian spesifikasi komutator ini harus bersih dan tidak ada bekas terbakar. Kita juga bisa memeriksa run out atau keolengan komutatornya. Kita juga cek ya. Nah ini. Kemudian ini cara pemeriksaan run out-nya. Kita dengan cara menyiapkan V-block. Ini V-blocknya. Dan dial indikator kita taruh di atasnya. Tempatkan komutator pada V-block. Kemudian kita gunakan dial indikator. Spesifikasi run out-nya, keolengannya maksimal adalah 0,4 mm. Nah, kemudian kita juga periksa juga diameter komutator. Ukur diameter komutator menggunakan jangka sorong. Spesifikasi standarnya adalah 28 mm, minimum adalah 27 mm. Ini untuk motor starter Toyota ya. Kalau motor yang lainnya berbeda lagi. Maksud saya Toyota Kijang ya. Kemudian kita juga harus memeriksa kedalaman alur atau undercut. Nah, ini perhatikan. Ini yang disebut dengan undercut. Ini segmennya. Antara segmen dengan undercut ini biasanya ada namanya mikanya ya. Caranya bagaimana? Kita bersihkan alur dari kotoran menggunakan sikat kawat. Ukur kedalaman alur menggunakan jangka sorong. Rata-rata spesifikasi umum untuk standarnya adalah 0,6 mm. Kedalaman minimumnya adalah 0,2 mm. Kemudian yang nomor 4 yaitu kita periksa brush atau sikat. Bagaimana cara memeriksa brush atau sikat? Perhatikan pada gambar. Pertama, kita periksa panjang sikat dengan menggunakan jangka sorong. Ini ya, brushnya kita periksa atau karbonnya kita periksa. Spesifikasi standarnya adalah 16 mm. Minimumnya adalah 10 mm. Jika kurang dari 10 harus kita ganti. Kemudian yang berikutnya,
kita periksa beban terpasang pada pegas sikat. Saat pegas sikat terpisah dari sikat baja menggunakan namanya pull scale. Perhatikan pada gambar ya. Kemudian spesifikasi standarnya adalah 1,4 sampai dengan 1,6 kg atau 14 sampai 16 Newton setara dengan 3,1 sampai 3,5 liber pound. Minimumnya adalah 1 kg atau 10 Newton atau 2,2 liber ya. Kemudian kita juga harus memeriksa hubung pemegang sikat. Pemeriksaan sekat atau isolator dengan pemegang sikat. Caranya bagaimana? Kita harus menggunakan bantuan alat ukur multimeter. Harus kita posisikan pada posisi bas atau kali 1 dan harus kita kalibrasikan terlebih dahulu. Kemudian hubungkan prob positif multimeter ke sikat plus, sedangkan prob negatif multimeter ke sikat negatif. Pastikan tidak ada hubungan antara sikat plus dan sikat negatif. Spesifikasinya harus tidak ada hubungan. Kemudian yang nomor 5 yaitu pemeriksaan kopling atau running plat. Perhatikan running plat pada motor starter. Nah, bentuknya seperti ini untuk running platnya ya. Nah, pemeriksaan keausan atau kerusakan gigi pinionnya ada di sini ya. Pinion gear tidak ada keausan atau tidak ada kerusakan. Kemudian kita harus juga periksa kerja kopling starter atau one way clamp. Nah, one way clamp. Kemudian pegang dan tahan rumah kopling dengan tangan. Putar pinion gear pada kopling searah dengan putaran jarum jam. Dan pastikan bahwa pinion berputar bebas dan lembut. Spesifikasinya harus searah dengan putaran jarum jam, berputar bebas dan lembut. Kemudian putar pinion gear berlawanan jarum jam, pastikan pinion gear terkunci. Spesifikasinya berlawanan jarum jam, pinion gear terkunci. Ingat ya, kalau searah dengan jarum jam harus bisa berputar bebas, kalau berlawanan harus terkunci. Itu cara kita memeriksa running platnya. Kemudian yang nomor 6 yaitu memeriksa magnetic switch. Perhatikan gambar cara kita memeriksa magnetic switch. Yang pertama kita tekan pluyer, kemudian kita lepaskan. Ini caranya kita tekan, kemudian kita lepaskan. Pastikan pluyer ini keluar dengan cepat dan kembali ke posisi semula. Nah, jika pluyer ini cepat dan kembali ke posisi semula, berarti pluyer atau magnetic switch-nya ini dalam kondisi baik ya. Kemudian, periksa hubungan sirkuit pada pull-in coil. Pull-in-nya harus kita cek juga. Putar selektor pada multimeter ini pada posisi bas atau kali 1 dan kita kalibrasikan. Hubungkan prob positif multimeter ini ke terminal 50 sedangkan prob negatif ke terminal C. Spesifikasinya bagaimana? Harus terhubung ya. Kemudian periksa hubung sirkuit pada hole-in coil, putar selektor multimeter pada posisi bras pada kali 1 dan kita kalibrasi. Kemudian hubungkan prob positif multimeter ini ke terminal 50, sedangkan prob negatif ke massa atau body magnetic switch. Harus ada hubungan. Kemudian periksa hubungan antara terminal 30 dengan terminal C. Nah, caranya harus kita kalibrasikan juga terlebih dulu.
Kemudian hubungkan prob positif ke terminal 30, sedangkan prob negatif ke terminal C. Harus tidak ada hubungannya, ya. Ingat ya. Jadi kalau terminal 30 ini kita hubungkan dengan kutub positif, prob positif, dan negatifnya kita hubungkan dengan C, harus tidak ada hubungan. Nah, demikian pertemuan kali ini. Untuk kesimpulannya, tahapan-tahapan dalam mendeteksi letak kerusakan motor starter ini meliputi pemeriksaan feel coil, kemudian pemeriksaan armatur, pemeriksaan komutator, dan pemeriksaan brush serta magnetic switch. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan dan materi berikutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan dengan video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.